Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bermuatan IPA. Mari simak materi berikut. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi, Ibu ingin mengajukan pertanyaan dulu. Apakah anak-anak di rumah memiliki hewan peliharaan? Tentunya punya ya. Biasanya hewan apa sih yang ada di rumah? Iya, biasanya ada kucing, ada ayam, ada kelinci, dan lain sebagainya. Seperti gambar yang Ibu sajikan ini. Gambar yang Ibu sajikan ini menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak sampai dia menjadi dewasa. Yuk kita cari tahu apa saja sih proses tahapannya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang terlihat pada gambar, hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, hewan ada yang mengalami perubahan bentuk selama tahap pertumbuhan dan perkembangannya, ada pula yang tidak mengalami. Coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Ada anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Semua tahapan pertumbuhan kucing ini tidak ada yang mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami perubahan ukuran saja. Artinya, kucing tidak mengalami metamorfosis. Nah, coba perhatikan gambar yang lainnya. Ada telur ayam yang sudah menetas, ada anak ayam, ada ayam muda, dan ada ayam dewasa. Ya, sama ya seperti kucing tadi. Sama-sama tidak mengalami perubahan bentuk, hanya perubahan ukuran saja di masa pertumbuhannya. Jadi, ayam dan kucing sama-sama tidak mengalami proses metamorfosis. Bagaimana dengan hewan yang satu ini? Coba kita lihat. Ada telur. Kemudian telur berubah menjadi larva atau ulat. Larva akan berkembang menjadi pupa atau kepompong. Kemudian kepompong lama-kelamaan akan berubah menjadi seekor imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, coba ada perbedaan ya yang dibandingkan dengan dua gambar yang tadi Ibu sajikan. Jika tadi hewannya tidak mengalami perubahan bentuk, hewan yang Ibu sajikan kali ini mengalami perubahan bentuk yang cukup jauh sekali. Bayangkan ya anak-anak, dari proses dia menjadi ulat yang tidak punya sayap, tidak indah sama sekali, dan berakhir menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Artinya, jika mengalami perubahan bentuk selama masa pertumbuhannya, hewan tersebut mengalami proses metamorfosis. Jadi,
Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Nah, metamorfosis ada yang sempurna dan tidak sempurna. Apa sih perbedaannya? Mari kita bahas satu persatu. Tahapan yang dilalui pada metamorfosis sempurna yang pertama ada telur, kemudian larva atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, kemudian imago atau kupu-kupu dewasa. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna, tahapan yang dilaluinya adalah telur, kemudian nimfa tanpa sayap. Nimfa ini maksudnya adalah hewan muda. Kemudian ada nimfa bersayap, dan yang terakhir imago atau belalang yang sudah dewasa. Jadi kata-kata imago ini artinya hewan dewasa. Kira-kira di antara dua metamorfosis ini apa yang membedakannya? Ya, benar sekali. Perbedaannya terletak pada fase kepompong. Jadi, belalang yang memiliki metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki fase kepompong. Satu lagi, metamorfosis yang tidak sempurna, perubahan bentuknya tidak terlalu kentara, tidak terlalu berbeda. Sedangkan metamorfosis sempurna, perubahan bentuknya sangat jauh sekali, seperti yang dialami oleh katak. Coba lihat ya, cari informasinya. Apa sih, bagaimana proses metamorfosis katak? Katak tidak melalui fase kepompong, tapi dia tergolong ke dalam metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena bentuk katak dari awal sampai akhir sangat berbeda. Mulai dari berudu, yakni terus katak berekor, katak muda sampai katak dewasa. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, contohnya adalah yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada nyamuk, yang ketiga ada lalat, dan yang keempat ada katak. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah ada capung, yang kedua ada belalang, dan yang terakhir ada kecoa. Jadi anak-anak silakan cari informasi lebih lagi bagaimana tahapan metamorfosis nyamuk, lalat, katak, capung, dan kecoa. Silakan ya buat nama-nama informasi ya, Nak ya. Setelah menyimak materi pembelajaran yang Ibu sajikan hari ini, Bu Tirta punya oleh-oleh untuk anak-anak semua. Buatlah gambar siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Boleh hewan yang bermetamorfosis sempurna maupun yang tidak sempurna. Diwarnai dengan rapi ya. Jangan lupa beri keterangan termasuk ke dalam metamorfosis manakah siklus hidup hewan yang anak-anak buat. Setelah selesai, tugas difoto, kemudian kirim ke Classroom ya, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.